Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kondisinya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, anak-anakku semuanya, kita kembali akan belajar tematik ya di tema 4, subtema pertama di pembelajaran kelima dan keenam. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sekarang silahkan siapkan bukunya, ya, duduk yang nyaman. Kita akan belajar memahami beberapa topik berikut ini. Nah, topik pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama tentang kerjasama regional Indonesia, kemudian poster, yang ketiga toleransi, dan juga glosarium. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, kerjasama regional Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas beberapa bentuk kerjasama eh, Indonesia ya dengan negara-negara yang lain. Salah satunya adalah kerjasama regional. Kerjasama regional ini adalah kerjasama antara negara-negara yang berada dalam satu kawasan, gitu ya. Dan Indonesia tergabung dalam organisasi ASEAN nih sejak tahun 1967. Nah, jadi kerjasama regional ini adalah kerjasama kan karena kerjasama khusus negara-negara yang dalam satu kawasan. Karena Indonesia itu masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara dan tergabung dalam organisasi ASEAN, maka kita akan membahas kerjasama Indonesia di kawasan ASEAN ini. Ya, yang pertama eh, Indonesia tergabung dengan ASEAN ya tadi sudah dibahas sejak tahun 1967. Nah, kemudian beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi ya di ASEAN ini dapat diuraikan. Yang pertama itu membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan juga pariwisata yang ada di Tokyo ya. Pusat promosi ASEAN ini adanya di Tokyo. Ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan ekspor ke Jepang dan meningkatkan penanaman modal serta arus wisata Jepang ke negara-negara ASEAN gitu ya. Jadi pusat promosinya ini adanya di Tokyo. Nah, kemudian selanjutnya kerjasama di bidang ekonomi selanjutnya adalah menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN. Di sini seperti contohnya antara lain adalah proyek pabrik pupuk urea ya yang ada di Aceh, terus kemudian proyek pabrik urea yang ada di Malaysia, terus proyek industri tembaga yang ada di Filipina, lalu proyek pabrik vaksin yang ada di Singapura, dan juga proyek Abu Soda yang ada di Thailand. Itu. Selanjutnya, membentuk AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu ini bentuk kerjasama negara-negara ASEAN yang bertujuan menciptakan area perdagangan bebas, ya, area perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Maka dibentuklah AFTA. Selanjutnya membentuk MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, keberadaan Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara ini mendorong negara-negara ASEAN menggagas kerjasama dalam bidang perdagangan yang lebih luas lagi, gitu ya, atau bisa disebut juga masyarakat ekonomi ASEAN. Ini digagas untuk membentuk pasar tunggal dan menciptakan kondisi yang kompetitif antar negara demi peningkatan negara-negara anggotanya. Nah, tujuannya apa sih ini dibentuknya ini ya, atau masyarakat ekonomi ASEAN ini? Yang pertama adalah iklim ekonomi kawasan menjadi lebih kompetitif, jadi lebih bersaing lagi gitu ya. Yang kedua, usaha untuk pemerataan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Jadi pemerataan ekonomi jadi merata. Yang ketiga, integrasi ekonomi global dan pelosok untuk menjadi basis produksi serta pasar tunggal. Ya, jadi ini masyarakat ekonomi ASEAN ini intinya adalah apa diciptakan ini, dibentuk ini agar membentuk pasar yang lebih luas lagi ya. Sama seperti tadi, kurang lebih sama dengan AFTA tadi. Selanjutnya, kerjasama di bidang sosial budaya atau yang dikenal dengan ASCC, ASEAN Social Cultural Community, gitu ya. Ini bertujuan memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada individu-individu dan bertanggung jawab secara sosial, ya.
Nah, di sini contoh konkretnya nih ya, contoh konkret kerjasama di bidang sosial budaya ini, yang pertama ada penanganan narkoba dan solusinya. Selanjutnya, penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel ya. Terus kemudian acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN, kegiatan olahraga internasional ya seperti SEA Games, lalu kerjasama untuk meningkatkan pariwisata, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN, pertukaran acara program televisi di ASEAN, dan misi kebudayaan dan juga kesenian yang dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Nah, ini adalah di sini bentuk nyata dari kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu poster. Ya, ini kurang lebih sama, ya hampir-hampir mirip dengan reklame yang sudah kita bahas di sebelumnya. Hanya saja medianya yang berbeda. Ya, kalau misalkan reklame kemarin kita sudah bahas bahwa dia lebih spesifik, ukurannya lebih besar, ya, dan kemudian lebih mencolok gitu. Nah, sedangkan di poster ini itu adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas yang berukuran besar atau kecil. Jadi ini untuk poster ini hanya di medianya adalah di atas kertas saja. Kertasnya bisa ukuran kecil maupun ukuran yang besar. Sama, fungsinya sama-sama memberikan informasi kepada yang membaca ataupun yang melihat, ya hanya medianya saja yang berbeda. Nah, kalau poster juga ini dia berisi konten yang singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi isinya itu singkat, kemudian padat, serta jelas. Lalu nyaman dilihat, menarik minat si pembaca. Jadi ketika ada pembaca yang melihat poster tersebut, jadi tertarik ya, tertarik untuk mau membacanya dan memahami isinya. Alur yang jelas sudah pasti dan persuasif, artinya bersifat ajakan. Ya, kalau kalau poster ini rata-rata bersifatnya persuasif seperti yang dicontoh di gambar ini, orang bijak buang sampah ya sesuai tempatnya. Ini adalah ajakan nih, persuasif ajakan pada orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bedanya reklame dengan poster, kalau misalkan reklame itu ukurannya lebih besar dan biasanya ditempatkan di jalan-jalan yang tertentu ya, titik-titik tertentu. Terus kemudian lebih mencolok dari gambarnya lebih besar, tulisannya lebih besar, terus warna-warnanya gitu ya, lebih besar, lebih menarik gitu, lebih mencolok. Sedangkan poster hanya di media kertas, ya, ukurannya bisa kecil ataupun besar, seperti itu. Nah, selanjutnya toleransi. Seperti kita ketahui juga ya, bahwa Indonesia ini memiliki keragaman suku, keragaman agama, bahasa, profesi, dan juga ekonomi, gitu ya. Nah, keragaman tersebut bukanlah alasan terjadinya perpecahan di tengah masyarakat, apalagi bangsa ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda kan semboyannya juga Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, profesi ya, kemudian penghasilan, tapi kita tetap satu Indonesia gitu. Nah, ini perlu namanya toleransi ya. Ketika kita memiliki keragaman yang bermacam-macam, ini perlu adanya toleransi ya. Toleransi ini adalah sikap saling menghargai satu sama lain dengan saling menghargai ya. Kalian juga akan mendapatkan hal-hal yang positif. Salah satunya yaitu terbentuknya rasa saling memiliki ya satu sama lain. Jadi walaupun kita berbeda agama misalnya ataupun berbeda suku, tapi kan adanya toleransi, kita jadi saling memiliki satu sama lain, saling menghargai. Lalu membawa ketenangan dan menciptakan kedamaian. Tidak tidak ada namanya perselisihan, perpecahan, ribut sana sini ya karena kita punya rasa toleransi. Mencegah sikap intoleran atau sikap yang tidak toleransi. Ketika kita memiliki sikap toleransi, itu bisa mencegah kita terhadap sikap yang intolerannya. Lalu, menciptakan iklim yang baik bagi generasi penerus. Ketika sekarang kita sudah punya tertanam sikap toleransi, maka itu akan menciptakan iklim buat penerus-penerus generasi kita di masa yang akan datang. Gitu ya. Ketika contohnya kita memiliki adik atau saudara yang masih umurnya di bawah kita, kemudian mereka melihat sikap kita dengan orang lain ataupun contoh di masyarakat
saling menghargai satu sama lain yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, ya, berbeda profesi. Nah, itu akan menjadi cerminan penerus generasi penerus ini di masa yang akan datang, gitu ya. Akan mencontoh seperti itu. Selanjutnya, pemersatu perbedaan. Ketika kita memiliki sikap toleransi pun, walaupun kita berbeda-beda, itu akan menjadi satu. Karena perbedaan itulah kita menjadi satu Indonesia ini, gitu ya. Selanjutnya, menjadi pribadi yang berkarakter baik. Sudah pastinya ya, saat kita memiliki rasa saling menghargai, saling menghormati, tidak tidak apa namanya, tidak mengusung perpecahan gitu ya, saling memiliki, pasti nanti pada akhirnya kita akan memiliki karakter yang baik. Seperti itu. Nah, dari pembelajaran 1 sampai 6 ya yang sudah kita pelajari sampai hari ini, ya pasti kalian menemukan beberapa kata yang jarang kalian temui ya atau jarang kalian lihat. Nah, itu tuh disebutnya adalah glosarium ya. Glosarium itu adalah satu daftar yang memuat kata-kata yang belum pernah ditemui sebelumnya atau yang jarang terlihat oleh kalian gitu ya. Nah, biasanya letak glosarium ini dalam buku adanya di akhir buku. Atau kalian juga bisa nih membuat glosarium sendiri saat kalian menemukan kata-kata yang asing asing di telinga kalian atau kalian baru melihatnya, kalian bisa buatkan daftar di buku catatan kalian gitu ya. Nah, langkah-langkahnya di sini ada langkah-langkah menulis glosarium. Yang pertama, menandai atau mencari kata-kata atau istilah yang dianggap asing. Pasti dong ya, apalagi kemarin beberapa kali pertemuan kita sudah membahas namanya teks eksplanasi ilmiah. Nah, di situ tuh banyak kata-kata ilmiah atau banyak kata-kata yang kalian baru temui. Nah, itu tandai nih. Kata-kata tersebut tandai, terus kemudian dituliskan di buku catatan kalian. Setelah itu, temukan maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI atau lewat internet. Kalau misalnya kalian tidak punya KBBI-nya atau Kamus Besar Bahasa Indonesia-nya, kalian bisa cari di internet makna kata tersebut yang asing tadi. Yang ketiga, tuliskan pada media yang disiapkan dengan mengurutkan kata tersebut sesuai urutan alfabetis beserta artinya. Urutan alfabetis itu dari sesuai abjad, ya. Misalkan dari kata yang berawalan huruf A dulu, terus kata yang terus selanjutnya kata yang diawali huruf B, C, D sampai Z. Itu diurutkan ya. Jadi seperti layaknya dalam kamus. Dalam kamus itu kan sudah sesuai dengan urutan alfabetis. Nah, jadi saat kalian sudah menemukan kata yang asingnya, ya istilah yang dianggap asing, kemudian dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di internet, lalu ketiganya dituliskan di media sesuai dengan urutan alfabetis beserta artinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan menemukan lagi kata-kata yang asing sudah tidak asing lagi buat kalian karena kalian sudah punya glosariumnya. Seperti itu. Nah, itu saja untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan, sudah on time, yang sudah tepat waktu untuk menyimak di pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, tetap semangat belajar di rumahnya, jaga kesehatan, dan tetap kerjakan tanggung jawab kalian, kewajiban kalian sebagai seorang murid di rumah maupun di sekolah nanti. Ya, sekian dari Paripin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.